Halo, lagi bersama saya Dean. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan project aplikasi mobile yang telah saya buat, di mana project aplikasi mobile ini merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman mobile pada project UTS. Nah, jadi pada UTS kali ini saya membuat sebuah aplikasi yang saya beri nama itu Ganatek Barcode. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan scan pada barcode serta juga membuat barcode gitu loh. Jadi ada dua fungsi yang dapat dilakukan pada aplikasi ini. Aplikasi ini saya buat menggunakan bantuan dari Flutter dan juga saya membuatnya di Visual Code. Oke, langsung saja kita akan buka dulu bagian kodenya. Oke, ini merupakan tampilan coding dari aplikasi yang telah saya buat sebelumnya. Di sini terlihat bahwa aplikasi saya menggunakan Flutter. Dimana dengan Flutter kita bisa membuat aplikasi untuk Android dan iOS itu secara bersamaan tanpa harus membuat source code yang berbeda-beda. Pada aplikasi ini saya menggunakan bantuan dari dependensi QR code yang memang sudah ada di Flutter. Kemudian saya searching juga di internet terkait dengan penggunaannya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke main. Jadi main ini merupakan suatu kalau bisa dibilang itu page atau halaman lah yang paling pertama dieksekusi pada suatu program. Nah, pada main.dat ini saya mereturn itu atau menampilkan home barcode, widget home barcode. Ini diambil dari impor dari barcode.dat atau dari halaman selanjutnya. Di sini ada barcode.dat. Nah, ini nanti jika kita lihat di aplikasinya, ini di bawah saya sudah ada aplikasinya, itu merupakan menampilkan halaman home ini. Nah, bisa dilihat dia akan menampilkan halaman home yang ada tulisan QR scanner. Nah, di sini terdapat beberapa widget yang saya gunakan. Itu adalah ada widget untuk menampilkan picture, text name, text description, dan juga continue button. Oke, seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan stateless widget karena di sini tidak ada perubahan yang terjadi gitu. Jadi bisa dilihat pada awal itu dari kelas pertama itu ada kelas picture gitu. Nah, di sini kelas picture ini dia menampilkan suatu gambar login.png. Gambar login.png itu bisa dilihat itu yang ada di halaman HP itu loh, yang gambar orang itu. Itu merupakan foto dengan nama login.png. Jadi untuk aset ini sebelumnya saya sudah mendeklarasikannya di pubspec.yml. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikannya. Nah, ini dia. Saya sudah mendeklarasikan foto itu agar bisa digunakan seperti itu. Nah, juga di sini saya memanggil juga yaitu kelas text name. Nah, isinya tuh tulisan QR scanner. QR scanner di sini saya juga mengimpor fonts dari luar gitu loh. Saya mendownloadnya dari Google Font. Nah, saya juga mendeklarasikannya di pubspec.yml. Nah, sini bagian font saya mengambilnya. Nah, selain itu di sini juga terdapat text description. Kelas text description ini isinya adalah kata-kata dari the best solution for QR code scanner, ya, seperti itu. Itu biasa, ini setlist widget juga.
Terus yang terakhir di bagian barcode ini atau laman home ini dia ada continue button. Nah, continue button ini bagian sini saya menggunakan flat button beserta isi kode radius itu untuk membuatnya melingkar, dimana ini tombol continue ini jika ditekan itu akan mengarah ke aplikasi name barcode.dat di sini dengan nama kelasnya itu adalah name barcode. Nah, jadi dia akan mengarah ke halaman berikutnya, yaitu halaman pada file name barcode.dat pada kelas name barcode. Nah, name barcode di sini jika dilihat di halaman kedua ini, setelah kita menekan tombol continue, itu di sini saya mengambil input berupa nama. Nah, nama orangnya, jadi nama penggunanya, dimana saya memberikan batas yakni 10 kata. Sorry, bukan 10 kata, 10 huruf gitu yang dirangkai dalam satu kesatuan. Nah, saya misalkan di sini jika kita memasukkan huruf lebih dari 10 angka itu, 10 huruf gitu, apa yang terjadi? Nah, dia akan merah. Nah, ini tidak bisa ditekan next step. Hal yang sama juga terjadi ketika kita tekan next step tanpa mengisi data. Nah, ini jadi sudah ada pengkondisian di dalamnya. Seperti itu. Nah, untuk sintaks ini bisa dilihat di sini. Jadi saya menggunakan stateful widget gitu. Dimana stateful widget ini kebetulan saya nggak bisa atau belum bisa itu membaginya menjadi kelas-kelas tersendiri, sehingga ada beberapa yang saya jadikan satu gitu, seperti ini. Untuk bagian formnya itu saya jadikan satu. Oke, di sini juga terdapat text name itu, kelas text name, text description juga ada. Terus ini saya mengambil input berupa form, dimana di sini saya masukkan ke dalam variabel yang namanya nama yang sudah saya deklarasikan sebelumnya di bagian atas. Oke. Nah, terus jika kita lihat di bawah, ketika kita tekan tombol next step, data nama itu akan terkirim kemana? Dia akan terkirim ke name result, itu nama fungsinya itu name result. Ini name result ini ada di import result barcode. Ini ada di halaman berikutnya. Jadi saya memisah-misah tiap halaman itu dalam satu file, dan halaman itu beda-beda kan. Nah, anggapannya saya sudah mengisi data. Di sini saya akan mengisi data, misalnya nama saya Dean, terus saya tekan next step. Nah, ini kan masuk ke halaman welcome user yang ada di name result barcode ini sintaknya. Nah, di sini itu bisa kita lihat di sana saya mengambil gambar itu. Ya, saya mengambil gambar juga. Terus juga ada text title-nya, terus juga ada description-nya. Terus ada tombol, ada dua, ada scan QR dan make QR. Nah, ini ada dua fungsi yang memang bisa digunakan pada aplikasi ini. Nah, untuk picture itu sama seperti di halaman barcode tadi, halaman home. Itu dia saya sudah deklarasikan di spec.yml itu untuk fotonya, itu gambarnya. Terus untuk deskripsi juga sama, itu untuk deskripsi itu sama kayak sebelumnya. Namun bedanya di sini saya menggunakan stateful widget untuk deskripsinya. Pakai stateless widget gitu. Dimana di stateless widget ini saya memanggil user gitu, memanggil variabel user yang sudah saya dapatkan atau saya kirimkan lewat name barcode tadi, lewat sini. Jadi kan di sini di name barcode ini kita sudah mengirimkan data nama itu ketika melakukan tekan tombol. Nah, data tersebut akan diterima di fungsi name result. Nah, ini dari required-nya, terus final string name ini masuk variabel. Nah, di sini saya mengconvertnya menjadi lowercase, kemudian saya tampilkan di sini
hello user, sehingga nanti tampilannya seperti yang saya buat di sini, ada hello Dean gitu. Hello Dean, welcome to QR scanner by Ganatech. For support and information go to our website. Seperti itu. Nah, untuk fungsi di sini saya ada dua, ada scan button dan make button. Untuk fungsi scan button ini, nah saya mengambil atau mengarahkannya ke halaman my app. My app ini ada di halaman scanner.app. Jadi saya di atas pasti mengimport scanner.app. Kita buka scanner.app. Nah, di sini ada sebuah kelas namanya my app. Ini saya panggil di main result. Sehingga ketika kita tekan itu untuk tombol scan QR itu akan mengarah langsung ke sini, ke my app gitu. Nah, di my app ini terdiri dari fungsi apa? Nah, di sini saya mengambil atau memanggil package namanya QR code yang digunakan di sini untuk melakukan scan terhadap suatu barcode seperti itu. Nah, mungkin saya akan contohkan di sini ketika saya menggunakan scan QR ini. Nah, di sini saya akan mencari contoh itu. Saya akan membuat suatu QR marker atau QR code di sini menggunakan website QR code generator. Nah, sini saya akan mendemokan sedikit cara kerja untuk QR scan-nya. Ini saya membuat teks di mana isinya halo, selamat datang di website saya, seperti itu ya untuk katanya. Di sini sudah ada QR code-nya. Jadi saya akan coba melakukan scan menggunakan fitur scan QR ini. Nah, di sini bisa dilihat, wah sudah langsung terscan. Itu cukup cepat ya, sangat cepat malah bagi saya untuk fiturnya bisa melakukan scan. Nah, di sini sambil kita melakukan scan ini, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di sini ada 3 fitur yang bisa saya gunakan. Yaitu ada fitur pause. Nah, fitur pause ini gunanya seperti ini. Ketika kita tekan tombol pause, nah itu kan mempause dia itu. Jadi untuk scan-nya akan berhenti serta gambar yang di scan tersebut, makanya gambarnya itu dia berhenti. Nah, ketika kita tekan tombol resume, nah ini akan lanjut lagi dia. Oke. Nah, tombol flashlight ini fungsinya untuk menghidupkan center. Nah, ini senternya hidup ya, bisa dilihat tuh ada pantulan dari cahaya. Nah, coba akan saya ganti lagi lah untuk katanya selamat datang. Kita akan coba lagi apakah memang tetap terbaca atau tidak. Oke, ini sudah terganti untuk barcode-nya. Saya akan scan lagi. Nah, sudah. Jadi ini sudah work. Nah, maaf, bahasa Inggris saya agak kurang. Jadi bisa dibilang sudah berhasil untuk fitur scan QR-nya. Itu merupakan fungsi pertama yang bisa digunakan. Jadi untuk sintaknya ini sebenarnya saya mengikuti dari tutorial dan juga dari dokumentasi dari Flutter. Ya, sekiranya saya sedikit paham gitu. Jadi untuk ketika kita melakukan suatu scan, datanya itu tersimpan di sini di variabel capture text. Nah, capture text dia akan tersimpan, terus di sini juga ada animationnya, terus di sini akan ditampilkan, di sini akan menampilkan teksnya. Seperti kita lihat tadi itu dia akan menampilkan teks di tengah-tengah kameranya. Terus kita scan lagi. Nah, itu yang di tengah-tengah itu merupakan tampilan dari capture text-nya. Nah, terus ini merupakan suatu fitur untuk lakukan tombol pause-nya, tombol flashlight dan tombol resume-nya.
Jadi untuk scannernya seperti ini. Jadi ini merupakan, saya jujur aja itu lihat di dokumentasi dan juga lihat di tutorial, beberapa tutorial yang ada di Medium dan juga di website lainnya untuk scanner. Nah selanjutnya di sini saya punya fitur kedua pada aplikasi saya, itu fitur Make QR. Ini Make QR ini juga sama juga sih sebenarnya, bisa menggunakan dependensi QR code untuk membantunya. Nah di sini dia akan mengarahkan ke kelas namanya Generate Screen. Nah ini Generate Screen ini dapat dari mana? Dia didapat ketika kita mengimport maker.dot. Nah, kita buka maker.dot. Ini bukan maker.dot. Saya lihat di sini saya mengimport package QR flutter, bagian dari QR code juga. Nah di sini untuk QR markernya ini juga sama. Saya melihat tutorial di dokumentasi Flutter dan juga ada beberapa dari Medium seperti itu. Terus di sini terdapat beberapa hal yang mungkin bisa saya jelaskan. Nah, bisa dilihat itu pada bagian atas itu kan terdapat suatu text input gitu. Jadi text input untuk custom message. Nah, ini merupakan codingnya untuk menampilkan itu. Di sini dia menampilkan untuk codingnya. Nah, di sini saya juga memberikan beberapa fitur cut through, kopinya juga true, select all juga true. Jadi kalau kita coba tahan lama itu dia bisa paste gitu. Kalau kita ketik misalkan terus kita select semua, select all, itu bisa di copy paste. Jadi ini fiturnya aktif gitu, saya aktifkan. Oke. Terus di sini sebelahnya itu ada tombol generate. Jadi tombol generate ini ketika ditekan itu akan menyimpan teksnya, ini akan disimpan ke data string. Kemudian ini bakal ditampilkan, itu digunakan pada bagian QR image. Jadi kalimat tadi yang sudah disimpan setelah menekan tombol generate itu kemudian dipanggil di bagian QR image. Nah di sini, nah QR image ini yang putih ini yang ada QR code-nya. Nah, salah satu kekurangan dari aplikasi saya ini pada bagian QR maker ini, saya belum dapat mengisi fitur membagikan. Sehingga jika kita ingin melakukan membagikan gambar QR-nya itu masih menggunakan screenshot gitu. Jadi saya akan misalkan atau saya akan contohkan, saya melakukan untuk mengisi data lah, mengisi data. Misalkan pesannya saya adalah mahasiswa, ya, seperti itu. Ini merupakan QR code-nya. Jadi di sini saya akan screenshot. Oke, kemudian saya akan kirim screenshot-nya ke ini WA, terus juga saya akan kirim ke ya, biar gampang. Saya potong, sebenarnya ini boleh nggak dipotong, cuma saya potong aja. Oke, ini saya kirim. Nah kemudian saya akan coba buka dari sini lagi satu yang ada di WhatsApp web. Tampilannya untuk QR code-nya. Saya akan coba melakukan scan itu, apakah berhasil atau tidak, apakah work itu untuk QR code yang tadi buat. Kita coba scan. Susah. Nah QR code-nya juga saya juga kurang mengerti untuk QR code-nya. Makernya ini kayaknya masih ada masalah, problem, tapi saya akan coba lagi.
coba pinjam HP lagi satu. Coba kita buka mungkin lewat HP lain. Nah ini dia, berarti memang untuk di laptopnya kurang berhasil gitu. Saya sudah scan di sini di lewat HP adik saya gitu. Jadi sudah muncul katanya saya adalah mahasiswa. Jadi seperti itulah untuk masalah email QR-nya. Nah secara umum saya akan memberikan informasi terkait kekurangan dan kelebihan aplikasinya. Jadi yang pertama untuk email QR itu sama seperti yang saya bilang tadi, itu bagian membagikannya itu saya belum buat. Jadi kita harus masih manual melakukan membagikan QR-nya seperti itu. Terus pada bagian make QR juga terkadang itu QR code-nya agak lama dibaca. Jadi agaknya juga dan memang dependensinya yang kurang atau gimana saya kurang tahu juga. Terus untuk bagian scan QR itu saya rasa itu yang kurang itu adalah kemampuan untuk melakukan scan-nya. Jadi terkadang ada beberapa hal yang memang tidak terlalu bagus dilakukan scan. Nah untuk keunggulannya itu untuk aplikasi saya itu untuk scan QR itu tidak hanya bisa melakukan scan terhadap aplikasi atau QR code yang modelnya kayak tadi. Jadi dia juga bisa melakukan scan terhadap QR code yang dalam bentuk batang, bukan batang ya, garis-garis gitu lah. Jadi saya akan praktekkan di sini. Saya memiliki satu buah kertas, terdapat QR code atau code lah di dalamnya, barcode. Nah, saya akan melakukan scan terhadap barcode ini ya. Saya akan melakukan scan terhadap barcode ini. Nah, sudah terbaca ya. Saya bingung apa-apa tapi sudah terbaca. Jadi bisa dilihat di sini angkanya juga sama ya. 8991 389 29 11 53. Jadi dia kemampuannya bukan hanya melakukan scan terhadap QR aja, tapi dia juga bisa melakukan scan terhadap barcode dalam bentuk batang seperti tadi. Oke, untuk source code gitu, sorry. Jadi saya sudah menguploadnya di GitHub saya. Kalian bisa kunjungi GitHub saya itu untuk informasi terkait source code-nya. GitHub saya ada di github.com/deanarki. Oke. Kalau misal Anda takut bingung gitu nyari atau ingin minta kontak saya, silakan searching aja debly.cc. Nah, di sini saya sudah punya web pribadi. Di sini ada informasi media sosial yang saya miliki. Sekaligus siapa tahu kita bisa saling sharing terkait dengan pemrograman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan project UTS yang telah saya buat ini. Nah, jika ada salah kata, mohon maaf karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Oke, untuk saran dipersilakan. Saran dan kritikan sangat berarti bagi saya. Nah, saya juga baru belajar gitu. Kita sama-sama belajar dan belum tentu saya lebih pintar daripada Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk waktu. Terima kasih.